Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berbicara dan mengajar kami, supaya kami mengerti dan mendapat berkat daripadanya. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan, dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat yang pertama dari Roma pasal 8 yang mengatakan demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa semua orang telah berdosa. Di hadapan Tuhan tidak ada orang yang baik, tidak ada orang yang benar. Semuanya adalah orang yang telah berdosa. Saudara, kalau kita perhatikan, sebenarnya di dunia sekuler pun, di luar dunia agama-agama mengakui akan hal itu. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Alkitab sekalipun juga mengakui. Tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang 100% baik tanpa cacat dan celah. Pasti setiap orang ada kelemahan, ada kekurangan, ada cacat celahnya. Dikatakan dalam pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Maksudnya tidak ada orang yang sempurna. Dengan kata lain, dalam bahasa agama, tidak ada orang yang tanpa berdosa. Semua orang sudah berdosa. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Pertanyaannya sekarang, atas segala kesalahan, dosa, pelanggaran yang telah manusia lakukan, apa hukumannya? Saudara, di dalam dunia pun dinyatakan bahwa setiap kejahatan, setiap pelanggaran ada hukumannya. Ada hukuman penjara, ada hukuman seksaan, dicambuk, dipotong tangannya, bahkan dipenggal kepalanya, atau digantung sampai mati, atau ditembak sampai mati. Dengan kata lain, hukuman mati. Nah, saudara-saudara, tetapi bagi firman Tuhan dikatakan di samping hukuman-hukuman fisik yang seperti itu, ada lagi hukuman yang lain, yaitu maut atau kematian yang kekal. Karena dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua orang sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan di hadapan Allah. Roma 6:23 mengatakan upah dosa adalah maut atau kematian yang kekal. Saudara, pertama, kematian adalah terpisahnya badan dengan jiwa. Seorang yang dijatuhi hukuman mati, apakah penggal ataukah ditembak sampai mati dan sebagainya, dia mati artinya terpisah badan dengan jiwanya. Jiwanya telah meninggalkannya, maka dikatakan meninggal dunia atau pergi. Nah, tetapi dalam Alkitab di samping hukuman-hukuman yang seperti itu, ada hukuman yang lebih mengerikan, yaitu terpisahnya manusia seutuhnya dengan Tuhan. Manusia baik badan dan jiwanya atau badan, jiwa dan roh seutuhnya terpisah dengan Tuhan. Itulah kematian yang jauh lebih mengerikan, yang jauh lebih menyakitkan. Itulah kematian yang kekal atau maut. Dan dikatakan upah dosa, upah kejahatan, upah pelanggaran adalah maut atau kematian yang kekal tadi. Karena semua manusia telah berdosa di hadapan Tuhan, maka semua manusia sudah dijatuhi vonis hukuman mati atau maut, kematian yang kekal tadi. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan Tuhan begitu mengasihi manusia, mengirim Yesus Kristus datang ke dunia untuk menanggung kematian atau hukuman mati tadi, yaitu ketika di atas kayu salib dia mengalami kematian tadi, terpisahnya Yesus dengan Bapaknya, terpisahnya manusia atau kemanusiaan Yesus dengan Tuhan ketika dia berkata atau berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itulah kematian yang kekal, itulah maut, dan itu ditanggung oleh Yesus untuk
kita orang-orang yang berdosa, menggantikan hukuman kita orang-orang yang berdosa, supaya kita dibebaskan daripada penghukuman maut atau kematian yang kekal tadi. Karena itu firman Tuhan mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jelas dikatakan bahwa mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang beriman kepada Kristus Yesus, tidak ada lagi penghukuman atau maut tadi. Karena hubungan antara manusia dengan Yesus, dengan Tuhan di dalam Kristus, maka telah terjalin kembali, yaitu kehidupan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Maka itu dikatakan juga Tuhan bersama dengan kita. Yesus disebut juga Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dan karena Allah bersama dengan kita, maka kematian itu sudah tidak ada lagi. Bahkan bukan hanya sesuatu yang vertikal di atas sana, tetapi juga berlaku dalam kehidupan di dunia saat ini. Mereka yang ada di dalam Kristus tidak ada penghukuman, artinya Tuhan bersama dengan kita, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Itu berarti apapun dan bagaimanapun pengalaman hidup kita di dunia ini, betapa susah, betapa sukar, betapa pahit, ingatlah bahwa Tuhan bersama dengan kita di dalam segala keadaan. Hubungan kita dengan Allah telah dijalin kembali. Hukuman daripada dosa atau maut telah ditiadakan di dalam Kristus. Biarlah ini kita camkan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali satu hal yang penting, bahwa di dalam Kristus penghukuman itu sudah tidak ada lagi bagi kami karena telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan ingatkanlah kami senantiasa supaya kami tetap setia dalam beriman dan hidup di dalam Kristus, supaya penghukuman yang telah ditiadakan itu boleh kami alami dalam bentuk Tuhan bersama dengan kami. Hubungan kami dengan Tuhan diakrabkan kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara, Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini. Amin.